Gua pakai baju kayak gini nih sebenarnya inspirasinya dari Gibran. Iya, jaketnya hampir sama. Mirip-mirip kan dia juga. Nah, kelihatan milenialnya kan? Iya. Ini nenek gua. Gua nggak mau beliau itu Foto keluar, itu foto keluar. Foto keluarga, semuanya. Mohon maaf keluarga ini. Iya, ini ada zebra nih, kakek gue nih. Ini ada ular-ular gini. Ponakan. Ponakan gua kalau minta jajan kayak ular. Iya. Ini Gibran menginspirasi gua dalam fashion. Tapi Gibran lagi pusing sekarang. Duh, berarti dia menginspirasi orang lain juga, jangan-jangan. Enggak, kan kemarin kan ada berita dilaporin ke KPK loh, Gibran sama Kaisang. Oh iya, apa salahnya dua anak itu? Nah itu dia kan, Kaisang punya perusahaan, terus beli perusahaan orang. Beli saham. Beli saham. 92 miliar kalau nggak salah deh. Terus gara-gara itu dilaporin KPK. Salahnya apa maksud gue kan? Beli perusahaan. Biasanya kalau dilaporin KPK kan terkait dengan dana APBD, APBN kayak gitu-gitu kan. Iseng Sogok aja menyogok. lo iseng, nggak ada kerjaan. KPK yuk. Oh. Gitu. Itu tadi gue bilang menginspirasi orang lain. Kenapa? Iya, menginspirasi orang lain untuk ngelaporin. Bukan untuk ngelaporin ya. Siapa tahu kan Gibran namanya kan lagi bagus. Kaisang juga. Iya. Kleng. Kan gini, ini persepsi publik ya, pengen membentuk persepsi publik, siapapun yang dilaporin, kan gitu kan, maka orang dianggap bersalah. Ini kan soal bagaimana opini dibangun terus-menerus. Lo beli perusahaan, lo beli apa, dilaporin aja. Laporin aja. Biar dibilang bersalah. Biar dibilang korupsi, biar dibilang bersalah. Jadi, kalaupun KPK, hehehe, cuma ketawa. Ini apa sih, sengaja gitu ya, mungkin gitu ya. Begitu dapat laporan itu, ini apa lagi kan gitu. Nah, iya. Gitu. Kayak zaman kita kecil dulu itu suka adik kita gitu. Ngelaporin. Ngadu ke bapak kita. Nah, sama kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, diaduin. Biar dapat poin. Kalau ngelaporin dapat jajan gede. Nah, jangan-jangan ini juga soal biar jajannya gede, mungkin nggak? Ya gue nggak tahu dapat, kan dia tuh deket sama PKS, namanya Ubaidillah tuh siapa? Gue nggak tahu, orang UNJ itu, Universitas Universitas Jalan N. Apalah N-nya itulah. Di aktivis atau apa itu? Ya nggak tahu, dosen. Dosen, gue nggak tahu apa, ya deket-deket sama PKS lah. Setahu kita kan dosen yang iseng aja gitu kan Ade Armando ya. Ada iseng kok deket-deket PKS. Nah, biasa kan, bagaimana caranya. Kaisang kan tidak ada kaitannya sama duit-duit negara kan. Ya nggak ada, bisnisnya juga nggak ada hubungan sama negara. Jauh lah itu. Apalagi Gibran, gaji aja nggak diambil kan, dibeliin beras buat orang-orang gitu. Ya kan nggak, wah ini nyari-nyari. Nah itu dia, yang penting laporan. Gitu lah intinya. Yang penting laporan, masuk berita, viral, diundang narasumber ini. Lalu terus teriak-teriak, saya sudah melaporkan, KPK nggak menelusuri, gitulah. Ditelusuri apaan? Apalagi yang dilaporin Gibran sama Kaisang yang nggak peduli sama yang kayak gitu-gitu. Oh ya kan Gibran udah ngomong, ya udah buktikan aja. Sudah selesai. Kalau yang dilaporin ini nih Bang Naih sebelah gua. Siapa? RT galak banget. Kenapa? Jangankan dilaporin, digosipin temennya aja ngamuk. Iya kan? Si Ubed Billah itu ya tahu yang dilaporin ya bakal marah-marah. Ya udah buktikan aja. KPK juga bingung kan kalau namanya laporan. Untuk di tracing kan ada bukti awal. Bukti awalnya apa? Nggak sembarangan. Ya. Laporan diterima sebagai sebuah SOP. Laporan diterima. Tapi untuk kemudian ditindaklanjuti kan perlu step-step yang lebih luas. Kalau ternyata tidak, ya apa yang mau dilanjuti? Itu kalau misalnya kok, si Ubed tadi melaporkan Gibran Kaisang, misalnya. Gibran Kaisang nggak terima karena ini ngeribetin orang. Dilaporin balik bisa nggak kayak gitu? Bisa, itu laporan palsu, kan bisa. Laporan palsu? Alamat palsu misalnya, alamat palsu malah lagu dangdut. Enggak. Laporan palsu. Lu kenapa jadi ngajak joget lo? Lu kenapa jadi ngajak joget? Laporan palsu, kan bisa. Itu bisa? Misalnya nih. Bisa kalau mau dilaporin lagi. Lu dilaporin, jitak anak kecil, padahal enggak. Itu gue jitak bapaknya misalnya. Iya, kan tetep beda kan? Cuman kurang ajar banget lu ya. Bapaknya lu jitak.
Itu kalau memang yang dilaporin itu tidak, itu bisa kena. Bisa. Kan lo namanya laporin, apalagi sudah konferensi pers, sudah trial by the press, ya gitu kan. Itu kan bisa kena. Apalagi ada sebagian masyarakat ikut menghakimi misalnya. Iya. Pantesan lu anak presiden. Nah, gitu. Ini kan sebetulnya nyari-nyari aja mentang-mentang anak. Masa anak presiden nggak korupsi kan biasanya gitu. Iya kan. Biasanya kan gitu. Biasanya ya. Di mana negara lain kan gitu kan. Gitu masa kan? anak presiden jualan pisang? Masa anak presiden jadi wali kota disuruh-suruh? Ya? Mau-mau aja. Iya. Korupsi dong. Orang jualan pisang kok punya duit 92 miliar. Kan begitu mikir dia kan. Dipikir jualan pisang goreng di kampung. Itu ngojek aja duitnya triliunan. Siapa? Itu Nadiem dulu. Iya kan? Dia nggak ngerti bisnis anak muda sekarang, apalagi apa namanya? Startup. Itu kan ya orang lawas ya, mungkin yang laporin orang lawas itu. Maklum lah. Oh, udah beda generasi. Iya, maklum lah. Dia gengsi. Itu jatuh kan? Dia gengsi. Gua kaget. Dia gengsi. Kenapa? Dibanding dengan dua orang itu, jauh lebih kaya dua orang itu. Enggak, gue ngebayangin ya. Ini kan Kaisang ini kan, ini yang beli perusahaan itu adalah perusahaan juga. Jadi Kaisang punya perusahaan sama teman-temannya. Dia beli saham perusahaan lain, 92 miliar. Kan duit perusahaan kan bukan duit pribadi. Iya. Duit temen-temennya. Nggak bisa dicap ke pribadi. Nah. Ini kan, waduh, ini gitu. Memang kayaknya belum, dosennya harus dosen matematika. Ya lo ngaku di sini depan dulu, nongkrong di depan nih. Jo, rumah lo Jo? Iya nih rumah gua. Gua lagi nyender. Bagus banget di rumah kan gitu kan. Kan bukan rumah lo nih, kantor lo. Teman-teman juga yang lain. Sambil nyender di pagar tapi. Pagarnya dibuka jatuh. Zaman dulu begitu gua. Berat banget. Ingat film Markop? Berhenti di depan. Udah sana. Dikejar-kejar anjing. Tapi ternyata nggak cuma itu kok. Kenapa? Gibran dan Kaisang dilaporkan orang itu. Itu juga ada orang lain yang melaporkan model-model seperti itu. Yang penting laporan. Yang penting masuk berita. Ini gue rasa terinspirasi sama acaranya siapa? Acaranya yang lagi rame itu. Lapor Pak. Bukan. Terinspirasi, yang penting laporan. Iya, lapor Pak kan lucu. Ini kan lucu nih orang nih. Lucu kalau dilihat. Siapa yang dilaporin? Enggak ada apa-apa dilaporin. Bikin KPK jadi lucu. Ini apaan sih? Sebentar. Yang lapor tolong panggil dulu. Suruh stand up comedy kayak Alif. Ini ada lagi. Anies. Kenapa Anies? Tapi sih pas ya kalau Anies ya. Anies dilaporin. Oh, yang barang-barang itu? Iya. Anies, Ahok, Erik, ya kan? Ganjar, ini Erlangga. Yang penting lapor. Yang penting lapor. Ini menarik nih, ini nih. Anies, Erik, Ganjar, Erlangga. Ini nih semua masuk dalam pusaran Capres 2024. Yang masuk survei. Masuk survei. Termasuk Ahok. Nah, Ahok ini bekas Gubernur Jakarta, yang dikenal bersih. Iya. Iya kan? Anti makan duit rakyat. Makan duit rakyat. Kasus EKTP yang dilaporin Ganjar. Kasus EKTP itu udah 2 periode pemilihan gubernur. Itu aja kasusnya, nggak ada kasus lain. Bulak-balik, putar-putar EKTP lagi. Nggak ada lagi yang bisa diolah. Iya kan? Karena Ganjar nggak seperti Anies waktu Ganjar jadi gubernur kan nggak ada lebih bayar, nggak ada. Adanya itu doang. Iya. Recycle kok. Dia kalau sama-sama kalau Ganjar dilaporin EKTP, Anies Formula E. Tapi ada perbedaan mendasar. Apa? Kalau si Ganjar kan udah diperiksa, udah ada statement dari KPK dan sebagainya. Oh iya. Anies kan baru. Ini kasus baru kan? Ahok kasusnya sumber waras. Itu udah kapan tahu? Dan ada yang ngelaporin namanya Marwan Batubara sama Adi Masardi. Marwan Batubara itu pernah nulis buku tentang korupsi Ahok. Jadi dia nulis, ngambil datanya dari BPK. Nah, diambil jadi buku. Yang penulisnya dia? Bukan penulisnya, datanya dari orang BPK. Nah, orang BPK yang datanya ini ditangkap KPK karena OTT. Karena jualan. Jadi dia ngambil narasumber dari orang yang ditangkap KPK. Iya. Karena dia narasumbernya kenapa dia ditangkap KPK? Kan dia kan auditor BPK. Jadi kalau ada yang lu dateng nih kepala daerah, pesen dong
WTP berapa gitu loh. Itu wajar tapi pasca bayar. Oh, jadi dia ngambil sumber dari bukunya dia. Buku. Kok lu kasih tahu orangnya itu kok? Lu kenal nggak? Kalau jualan buku aja. Nah, itu dia biar nggak tahu. Dilaporin sumbernya itu yang datanya diambil dari orang yang dicokok KPK gara-gara OTT itu. OTT. Oh, iya. Dan kenapa dia ditangkap KPK? Karena jualan audit. Lo mau diaudit nih berat badan lo berapa misalnya gitu loh. Nggak main fisik juga, Bung. Ya enggak, Anda ini kan main fisik. Audit kesehatan kan bisa. Audit berat badan. Audit berat badan Ya, misalnya lo tinggi berapa? Demi prakontro gue yain. Audit berat badan. Nah, supaya gue dibilang kurus, gue bayar dia. Lo bayar. Terus orang lihat, wih, kurus ya laporannya. Bagus. Tapi kok dia ditangkap. Apaan orang kayak gini dibilang kurus? Nggak berantem. Nggak ada orang ditangkap karena berantem berat badan. Gitu jadi. Tapi dia ditangkap. Ditangkap gara-gara apa namanya? Menjual itu, menjual laporan audit. Kan namanya laporan keuangan kan bisa di split-split, bro. Lo tinggal lihat dari sudut mana. Lo mau milih yang mana? Lo tinggal lihat ada dari harganya. Sudut mana. Iya. Auditnya pakai ini boleh, audit pakai cara pandang ini boleh, kan enggak namanya rekayasa, financial engineering. Financial engineering. Dan dia udah ditangkap. Udah ditangkap. Dia yang jadiin sumbernya itu, karya dia itu. Jadi kasus Ahok itu udah selesai. Iya. Ya kan? Karena memang sumbernya nggak bisa dipercaya. Dan penjahatnya udah ditangkap. Iya kan? Itu kasus tadi. Ganjar udah selesai, sidang sudah selesai. Sudah ada tersangka dan lain-lain. Dan kok yang ditangkap kasus KTP itu nggak kaleng-kaleng loh kok. Kenapa? Ya Ganjar apa sih di partai? Cuma anggota lah. Iya. Tapi Setia Novanto. Nah, kurang. Iya loh. Ini apa? Kurang kuat. Sampai malam-malam dia menjedot pakai mobil. Menjedot jendul. Saking saktinya. Kenapa? Waktu dia kejedot itu bukan siapa namanya Setia Novanto kejedot loh. Itu tiang listriknya nyamperin. Jadi ini gini, ini menurut gua ya, analisa gua. Kan yang dilaporin Anies kasus baru. Iya. Belum diapa-apain sama KPK. Fresh. Duitnya juga udah keluar 560 miliar. Ya, duit APBD. Nggak jelas. Itu nggak jelas kemana duitnya. Nah. Ada statement hilang lagi. Ya kan? Iya. Ini udah jelas-jelas. Terus dilaporin bareng sama kasus yang lain. Kasus yang udah kelar. Kasus recycle istilahnya. Kasus recycle ya. Dicari-cari. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Lo perlu nanya nggak kenapa? Kok kayaknya dia pendukung Anies? Menurut gue ya, dari statement-statementnya kayaknya dukungannya agak ke Anies. Kok Anies dilaporin juga? Kenapa? Kenapa kan? Nah. Kok berani ngelaporin Anies? Nah, itu dia. Hebat itu orang. Jadi pengen diasumsikan kalau ada yang maling, maka semua maling. Gitu. Iya. Kalau Anies nanti dikejar KPK, kasusnya kebukti, nanti ada yang teriak, kok ini enggak, kok itu enggak, gitu loh. Anies ditangkap misalnya nih, karena Formula E, kok Ahok enggak? Enggak ada hubungannya. Iya, jadi melaporin aja biar gitu. Persepsi publik diarahkan ke sana. Iya, paham. Makanya yang dilaporin kasus lama, yang di recycle. Bentar kok, gue juga mau protes itu. Kenapa? Yang dilaporin tuh kira-kira 5 orang itu ya. Ya, ada Pak LBP juga. Iya, ada Pak Luhut juga. Ya. Kalau asumsinya adalah yang kan siapa namanya Adi Masardi ya, sama orang itu kan bilang bahwa ke depan capres itu harus bersih sejak awal. Lah yang ada dalam pusaran survei nggak cuma itu. Laporin dong. Siapa? Prabowo. Mau digampar. Baru mau nulis, tak. Ya itu dia. Laporin dong misalnya Sandi. Wah teman sendiri jangan. Iya. Laporin dong Gatot Nurmantio. Nah. Iya kan? Iya kan ada kasus apa tuh pembelian heli atau apa gue lupa. Atau laporin lah Riza Ramli, iseng aja. CS ya? Enggak. CS masih dilaporin. CS. Oh CS Riza Ramli. Oh iya, adik Mas Adi kan CS. Enggak. Kan Riza Ramli mau jadi presiden. Iya, tapi kan kalau pakai ukurannya siapa namanya Adi Masardi tadi, harusnya dia juga laporin juga. Ya, berani nggak laporin Riza Ramli? Mau dikepret? Kan nggak masuk ke dalam survei namanya.
Oh, udah nyerah duluan. Udah nyerah duluan. Ini kan lucu ya. Kenapa? Ini kan pertarungannya sebetulnya target laporan ini Ganjar. Oh, jadi disamar-samarkan. Kamuflase. Dikamuflasekan. Targetnya itu untuk menggoreng lagi isu EKTP lagi, EKTP lagi. EKTP kita udah pakai sekarang. Udah selesai itu masalah. Para orang-orang yang bersalah juga sudah disuka miskin. Udah hampir mau keluar juga saking udah lamanya. Itu saking nggak ada lagi yang mau dicari-cari. Ya, mau cari apa? Bingung dia. Dia cari muka akhirnya sekarang. Oh, iya. Dia cari muka ini. Ini analisa goblok gua. Ini kira-kira kan dalam politik tidak ada yang nggak sengaja. Nah, semua by design ya kan. Ya. Kalau targetnya adalah orang-orang itu, ini sebenarnya kerjaan siapa mudah-mudahan seperti Mungkin ini? ya, orang-orang ini udah merasa kayaknya kena nih Anies. Itu. Kayaknya kena nih. Ayo kamuflase. Tiarap kamuflase. Ayo semuanya. Ayo. Gitu loh. Panggil. Itu kan tadi mau dilaporin ada 75 orang. Kebanyakan dia bingung. Kebanyakan. Iya. Nyari-nyari kan. Nah. Sekali gibah 75 orang gimana ya? Kalau Anies kan memang istilahnya kasusnya baru mencuat. Belum juga di-tracking ya kan, belum juga. Tapi jelas loh DPRD sudah nanyain, ini 560 miliar kwitansinya mana? Ditransfer kemana? Buat apa? Ya? Sementara yang lain bayar komitmen fee-nya cuma 18 miliar. Kok kita 560 nih? Gitu loh. Anda mau balapan atau mau beli pesawat terbang sih sebenarnya? Nah, itu dia. Ya kan? Banyak pertanyaan di situ. 560 miliar dipertanyakan sama anggota dewan kok. Iya, anggota dewan banyak yang nanya. Itu udah jelas-jelas. Bahkan mengancam interpelasi. Itu kan berarti isunya udah serius. Dan itu bukan kaleng-kaleng ya. Bukan katanya-katanya. Bukan. Anggota dewan segitu banyak. Itu beling-beling, bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng mah kayak gini nih kaleng-kaleng. Kan gue nggak ngomong kuda lumping, kenapa jadi beling-beling? Ini artinya dalam tahun politik. Ya. Sudah mulai serius isunya. Sudah mulai serius. Ini menurut gue sih black campaign. Atau negatif campaign. Black campaign ya? Enggak, sebetulnya gini. Dia tahu calonnya ini black. Nah. Black. Apa Kan ya? black campaign kan? Oh iya. Calonnya black. Enggak putih-putih amat. Yang lainnya white. Oh, jadi ini ke depan tuh pertarungan. Diciprat-cipratin. Pertarungan antara black dan white. Nah. Itu loh Michael Jackson. Gue baru sadar sekarang itu pertarungan black and white. Nah, iya jadi kayak gitu. Untuk menghajar white maka di black-blackin. Ini baru nih. Iya, makanya namanya black campaign. Oh, diciprat-cipratin. Diciprat-cipratin biar cemong. Maaf Pak, ini orang bukan kucing Pak. Kucing gue namanya cemong. Ini kan serius kok. Kenapa? Iya, itu kan waktu didesak itu ternyata komunitasnya Adi Mazhar itu bukan melaporkan. Oh, jadi cuman mengingatkan. Iya, dia datang ke KPK bawa print-printan dari Google. Dari Google. Oh, berarti ada yang terbodoh tuh. Kan kalau lo search gubernur terbodoh ada tuh. Masa orang bodoh dilaporin KPK? Kan KPK ngurus korupsi, nggak ngurus kebodohan. Paling depan dia. Waktu diterima juga mungkin ya, pas dibuka, wah ini yang di Google itu. Terus ngapain KPK ngurus kebodohan? Ya, itu tugasnya Pak Nadiem. Nah, supaya pintar. Supaya pintar. Karena dulu ada gerakan Indonesia Mengajar nggak sukses. Nah, inilah yang dimaksud, yang gue maksud tadi sebagai black campaign. Oh, oke. Cuman ngasih, buat pakai tweet aja di-mention ke KPK ya, official kan. Nah iya. Pak, tolong kasus ini selesai. Biar punya momentum untuk konferensi pers dong. Ada dampak media. Kan ke KPK, terus kemudian ada wartawan, "Woi, ada apa? Kenapa Pak? Berapa Pak? Kerugian negara berapa Pak?" Oh, gitu. Ini bukunya nih. Ini bukunya. Ini datanya dari mana Pak? Oh, udah ditangkap. Ini bukunya nih. Masih diplastikin, ada harganya kan. Ayo, 100.000. Jualan buku, jangan-jangan. Ini kan namanya sudah mulai tidak ada fairness. Nah, itu dia. Ya kan? Memang kemudian kalau soal bahwa kandidat
capres ke depan harus bersih, kita setuju. Sangat dong. Kita dukung itu. Minimal ya mandi atau apa kan biar bersih gitu loh. Bajunya ganti kalau tiap kampanye. Kampanye kan capek bro, keringetan. Ya ngapain kumuh-kumuh jadi presiden? Bukan itu maksud gua. Maksud gua bahwa ke depan tuh presiden memang harus bersih. Kita sepakat. Bahwa kemudian siapapun yang terindikasi koruptif itu KPK harus hajar. Kita sepakat. Maka Formula E ini ada tanda-tanda, ada indikasi koruptif. Kita dukung KPK untuk harus dikejar. Harus kejar. Jelas. Minimal dibuka ke publik ini kenapa 560 miliar? Kok negara lain cuma 18 miliar? Betul. Kan kelihatan. Harus tunjukkan ke publik yang black adalah black. Yang black adalah black. Yang white adalah white. Ya, ya kan gitu. Iya benar. Jangan sampai itu berdoanya kan. Ya Tuhan tunjukkanlah padaku yang black adalah black. Yang white bukan.